Halo semuanya, nama saya Noval. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan Google Drive, Gmail, dan juga Google Form. Baik, langkah pertama adalah tentu saja buka browser Anda. Bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, dan yang lainnya ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan menuju google.com. Kita bisa klik, ketik URL-nya google.com, lalu di dalam search bar kita bisa mencari atau mengetik Google Drive. Baik, selanjutnya di tampilannya ini akan muncul Google Drive Sign In. Kalian boleh klik ini. Dan jika kalian belum mempunyai akun Google atau belum login ke dalam akun Google, biasanya kalian akan diarahkan ke halaman untuk login terlebih dahulu ya. Dan jika sudah login, maka seharusnya tampilan dari layar kalian seperti ini. Ini adalah tampilan Google Drive saya. Sudah ada beberapa file ya yang saya upload sebelumnya. Untuk keperluan kuliah, oke. Baik, bukan langkah ya, lebih tepatnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tampilan atau apa saja yang ada di menu Google Drive ini. Oke, kita mulai dari kiri atas. Kita ada logo Google Drive, dan jika diklik kita akan menuju home atau halaman utama dari Google Drive kita. Di sini seharusnya ada beberapa suggested folders atau suggested file dan folder-folder yang disarankan, yang biasanya sering kita lakukan aktivitas di sana, seperti kita sering upload di sana atau kita sering mengedit di sana ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada tombol new. Untuk menggunakan tombol ini, izinkan saya pindah dulu ke tombol My Drive yang ada di samping kiri. Baik, kita akan menggunakan tombol new lagi. Nah, di sini, kita akan menggunakan tombol new. Dan di sini ada new folder, file upload, folder upload, Google Docs, Sheets, Slides, Forms, and more. Ada Google Drawings, Google My Maps, Sites, Apps, Scripts. Jadi seperti yang kalian lihat di dalam menu ini, semua aplikasi dari Google itu ada ya, bisa kita langsung gunakan untuk menjadi shortcut. Mengenai ini kita bisa langsung membuat Google Docs langsung di dalam Google Drive tanpa perlu mengaksesnya di tab lain, Google Sheets, Slides, dan yang lainnya yang tadi sudah disebutkan. Baik, lalu kita akan kembali ke atas, yaitu adalah file upload, new folder, dan folder upload. Yang pertama kita mulai dulu dari atas, new folder, kita klik. Lalu akan muncul jendela seperti ini, bisa kalian namai folder kalian suka hati. Untuk di dalam tutorial ini kita akan menamainya folder 1 saja ya. Folder 1, tunggu, langsung terbuat, dan biasanya Google Drive itu langsung diloncatin ya. Kalian nggak perlu scroll, folder yang baru dibuat langsung muncul di halaman kalian. Oke, kita klik 2 kali, kita masuk ke dalam folder, kita kembali ke tombol new yang tadi, dan kita bisa mengupload dokumen-dokumen yang ada dalam perangkat kita ya. Sebentar, saya akan coba mengupload sebuah file ya. Mencoba untuk mengupload sebuah file. Oke, ini ada tugas yang sudah pernah saya kerjakan. Kita akan coba mengupload file UAS saya deh. Kita coba ya. Oke, starting to upload, bisa lihat di kanan bawah, dan sukses. Sudah masuk ke dalam folder. Dan selanjutnya kita bisa folder upload juga ya. Folder upload. Lalu ini ada, kita akan gunakan bekas ini ya, teman saya ini, Line Picture Book. Jadi folder upload ini apa bedanya dengan file upload? Untuk folder upload ini kita akan langsung mengupload atau mengunggah semua file yang ada di dalam folder tersebut. Jadi udah sama nama foldernya dan file-file atau dokumen yang ada di dalam dokumen yang ada di dalam folder tersebut, maaf. Oke, kita upload. Lalu ini di Google Chrome ya, nggak tahu kalau browser yang lain, tapi Google Chrome di sini menanya apakah
kalian yakin ingin mengupload 14 file yang ada dalam folder Line Picture Book, yaitu folder saya. Sini kalau udah benar kita bisa upload, kalau salah bisa cancel ya. Oke, kita upload. Coba upload dulu. Baik, proses uploadnya sudah selesai. Line Picture Book Fadly sudah masuk ke dalam folder 1 ya. Mari kita coba samakan isinya. Line Picture Book. Nah, ini dia isinya, ada file gambar 1, 2, 3 sampai 12. Lalu ada folder zip line dan PSD. Kita coba buka. Apakah isinya sama? 1, 2, 3, 12, PSD, line. Oke. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya atau kita menuju segmen selanjutnya, yaitu adalah baik, untuk langkah selanjutnya atau segmen selanjutnya kita akan coba kembali lagi ke My Drive. Kita akan menggunakan ini ya, Google Docs hanya sebagai contoh. Ini tuh ngapain ya? Yang sebelah kiri atas ini Google Docs dan aplikasi-aplikasi Google yang lain tuh ngapain ya? Oke, kita coba blank dokumen. Kita langsung dipindahkan ke tab baru dan kita langsung berada dalam Google Dokumen ya. Jadi kita bisa mengetik di sini. Ada sedikit tutorial juga dari Google-nya. Oke. Nah, kita bisa langsung mengetik. Di sini ada fitur-fitur lain dari Google Dokumen. Namun kita tidak akan membahas itu karena yang kita bahas adalah Google Drive ya. Dan aplikasi yang lainnya juga sama saja. Nanti kalian akan dipindahkan. Kalian bisa memilih apakah kalian akan mulai dari 0. Bisa berupa untuk Google Form, ini ada form yang dari 0. Ada yang bisa langsung quiz. Ada juga kita bisa memilih template ya. Baik, untuk fitur-fitur atau tombol selanjutnya, di bawahnya ada, oke, kita yang sini dulu ya. Ini ada activity, ini biasanya notifikasi ya, notifikasi dari Google Drive. Lalu untuk workspace, ini biasanya apa, kayak kalian menyimpan yang penting gitu, kayak jadwal dan semacamnya. Pokoknya hal-hal yang sedang kalian kerjakan tuh bisa ditaruh di sini agar tertata ya, tertata rapi kayak shortcut gitu. Oke, shared with me ini biasanya file yang di-share kayak dari kantor atau dari kampus. Biasanya proyek dan semacamnya yang di-invite itu akan muncul di sini yang di-share dengan kita. Lalu recent ini biasanya berisi dengan file-file yang baru saja kita interaksi ya, yang baru saja berinteraksi dengan kita. Ini saya muncul di sini. Start ini tuh bagian untuk file-file yang kita tandai ya, kayak yang penting atau file favorit kalian gitu. Sementara untuk spam ini biasanya ya file-file yang antara tidak penting atau sering muncul tanpa diundang ya, biasanya dari email. Sebenarnya trash ini bekas saya uji coba tadi. Tentu saja ini adalah tempat untuk file-file yang sudah kalian hapus. Jadi Google Drive itu nggak langsung menghapus secara permanen. Mereka akan menyimpannya dulu di keranjang sampah, yaitu di trash ini. Lalu jika kalian sudah yakin ingin menghapusnya, kalian bisa langsung hapus. Kalian bisa langsung hapus, atau jika kalian tidak menghapusnya maka akan terhapus otomatis setelah 30 hari ya. Sesuai yang dikatakan di sini nih. 30 hari. Dan jika file folder trash kalian ini penuh atau banyak, kita bisa menggunakan quick button ya, atau tombol cepat untuk langsung menghapus semua yang ada di sini. Kita delete forever saja. Kerja dan trash is empty, keranjang sampahnya kosong. Lalu di bawahnya
Ini ada storage, yaitu penyimpanan yang diberikan oleh Google kepada kita, kapasitasnya berapa. Di sini saya sudah menggunakan 23,17 GB dari 100 GB ya. Bisa kita klik juga untuk melihat ada apa aja di sini. Nah, ini rata-rata proyek kuliah saya, tugas-tugas kuliah. Baik. Untuk dari mendasar sih kayak seperti itu ya, seperti itu. Ini ada kalender di sini, di kanan ada kalender, Google Keep, tes atau tugas, kontak kalian, atau kalian bisa nambahin add-on, yaitu fitur tambahan dari Google Drive yang tentu saja bisa mempermudah pekerjaan kalian. Ada Canva, Lucidspark, Lucidchart, Miro, dan yang lainnya ya. Banyak sekali banyak sekali aplikasi tambahan yang bisa membantu kalian dalam Google Drive ini. Kita tutup. Ini ada seperti jendela tambahan untuk menjelaskan detail soal folder yang kita sedang tempati. Lalu ininya juga berubah ya. Lalu ini untuk jendela yang ini akan muncul apabila kalian sedang mengupload sebuah atau berbagai file. Kita close saja. Ini juga bisa kita close ya. Nah, ini untuk di atas ini kita search in Drive. Ini kita bisa langsung mencari file atau dokumen yang ada di Google Drive kita ya. Mari kita coba dengan tadi ya, yang picture book ya. Oke, ada di bawah, tinggal kita klik dan kita akan langsung pindah ke foldernya. Sangat praktis ya. Ini ada search lebih mendetail. Kita bisa langsung memilih jenis dokumennya seperti apa. Ini pemiliknya, bisa jadi dari kalian, dari orang lain, atau orang yang spesifik. Misalnya kalian punya teman namanya si A gitu, si Fulan. Nah, kalian pengen file yang dari Fulan dibagiin ke kita. Terus kita pengen lihat lagi nih filenya yang dari Fulan ini yang sudah dibagikan ke kita, tapi secara cepat ya, kita bisa langsung entah specific person. Ini kita bisa ketik email dari si Fulan itu. Ini yang muncul email dosen saya, akan saya sensor. Nah, ini bahkan kita bisa langsung dari judulnya juga ya, judul filenya, atau enggak kata-kata atau kalimat yang ada di dalam dokumen tersebut. Canggih banget ya. Ini file name, misalnya kita nyari PDF, bisa jadi kita tinggal ketik PDF. Location, bisa ini ya, kita lihat. Ini saya bisa mengakses file-file yang di-share sama kampus saya juga. Saya ada My Drive, dibagikan kepada saya. Sementara kalau ini tuh, biasanya kalau kita pakai email kantor atau email kampus, ini bisa muncul ya, yang ini. Karena ini adalah istilahnya folder besar untuk orang-orang yang ada di kampus atau kantor. Saya ini bisa menjelajahi lebih banyak lokasi lagi. Ya, seperti ini. Oke. Lalu ini juga nih, bisa kalian ini ya, kira-kira nih file yang kalian cari itu udah ada dari kapan gitu kan. Apakah hari ini, kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau bahkan bisa lagi di custom. Mau dari tanggal berapa, tahun berapa, bisa ya. Nah, ini biasanya yang mengenai itu persetujuan ya. Jadi nanti sudah ini kita akan membahas soal persetujuan. Oke, ini biasanya dari kita kepada teman-teman kita. Follow up ya, ini notifikasi. Langsung saja kita bahas. Oke, baik. Jadi untuk yang tadi waiting for my approval atau menunggu persetujuan dari saya,
itu ada di sebelah sini ya. Soalnya jika kita kembali ke folder atau dokumen kita yang sudah kita buat, nah di sini langsung saya lanjut dulu ya. Saya dari yang kita buat tuh, kita mau share tuh, privasinya tuh hanya akan dibagikan ke kita, restricted atau privat lah ya, privat. Nah di sini yang bisa buka filenya hanya kita doang atau orang-orang yang kita setujui. Karena itu tadi ada opsi di mana dokumen yang kita cari adalah dokumen yang sedang menunggu persetujuan dari kita. Oke, kembali dulu. Oke, baik. Kita akan membahas dulu jendela yang ini ya. Ini bisa langsung kita open atau buka dengan aplikasi yang lain atau yang ada, atau aplikasi tambahan mungkin ya. Ya, betul. Aplikasi tambahan yang sudah tadi kita buka ya menunya. Misalnya kita ada PDF nih. Nah, kita bisa install ini, lalu kita bisa contohnya chat PDF ini. Setelah diinstal, kita mungkin bisa langsung ngobrol ya sama AI untuk ngebahas apa yang ada di dalam file PDF tersebut. Oke, itu untuk yang OpenWith ya. Kalian pertama-tama harus install dulu aplikasi tambahannya, lalu kalian bisa menggunakan OpenWith ini atau buka dengan ya. Kini download tentu saja untuk mengunduh atau menyimpan file yang ada di Google Drive ini ke perangkat kalian. Untuk rename, ini ada namai ulang. Kita bisa menamai ulang. Namanya diganti ya. Ganti namanya menjadi misalnya Linebook aja gitu. Linebook saja ya. Oke. Langsung terganti. Lalu kita juga bisa, nah biasanya ini kita menemukan beberapa file yang membutuhkan persetujuan kan. Jika kalian gak mau ribet karena harus menyetujui satu-satu orang yang pengen buka filenya, ini bisa kita langsung share. Terus yang restricted ini kita ubah ke, nah ini ada 3 opsi ya. Ini restricted tentu saja yang masih terkunci. Ini adalah kampus saya, yaitu jadi saya hanya membagikan kepada orang-orang yang menggunakan email dari kampus saya. Lalu pilihan terakhir yaitu adalah anyone with the link atau siapapun yang memiliki link. Jadi siapa aja bisa ngebuka ya. Kita coba ini. Baik, setelah itu kita akan dihadapkan kepada opsi di sebelah kanan ini. Ada pengunjung, komentator, atau editor. Jadi untuk pengunjung tuh mereka hanya bisa melihat dan mendownload saja. Untuk komentar mereka bisa menambahkan komentar ke dalam file. Bukan ke dalam file, ke file. Lalu untuk editor, ini biasanya untuk di folder ya. Editor ini mereka bisa menambahkan atau bahkan menghapus file. Jadi authority dari mereka itu sama dengan kita selaku pembuat folder atau file. Jadi mereka juga bisa menambahkan atau menghapus file. Oke, ini hanya kita viewer saja karena kita tidak ingin orang-orang mengubah file kita ya. Lalu biasanya jika kalian sudah mengotak-atik ininya, yaitu viewer, komentar, dan editor, akan terbuat link baru. Maka dari itu jangan lupa untuk di copy link. Setelah link ada notifikasi link sudah disalin, itu kalian bisa bagikan ke orang-orang yang ingin kalian bagikan foldernya ya. Setelah itu beres, done. Dan apa lagi? Sini ada settings, tentu saja pengaturan. Sini kita bisa mengatur Google Drive kita. Di sini preferensi aja ya. Oke, kita catat dulu. Oh, oke, nggak jadi. Ini menit berapa? 20. Oke. Kita kembali lagi ke settings.
ada privasi, dan tentu saja beberapa hal yang berhubungan dengan preferensi kalian di setting sini atau pengaturan ya. Lalu jika kita mengklik bagian kanan, ini adalah profil kita ya. Profil dari akun Google kita. Baik, segitu saja untuk Google Drive. Semoga ilmunya sampai. Mohon maaf jika saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Kalian bisa mengurangi kecepatan video ya jika saya menjelaskannya dengan terlalu cepat. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu mengenai Gmail. Kita akan membahas Gmail, oke? Alright, see you in the next video. Thank you.